Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau tadi Bung Toel sampaikan nampaknya playing victimnya STY ini harusnya memang dievaluasi. Begitu. Banyak alasan katanya gimana? Banyak alasan, banyak keluhan. Ini dulu, ini yang bertanggung jawab yang membawa STY ke jadwal yang Indonesia. begitu padat itu salah satu hal juga yang membuat saya terheran kalau yang terakhir ini di AFF ini, karena bukan hanya gitu kendala dialami oleh Indonesia saja, oleh timnas kita saja, para peserta lainnya juga gitu kan Bung Toel? Di luar technical, itu yang non technicalnya menurut saya sportsmanship-nya lah. Selalu ada alasan menyalahkan pemain dan sebagainya, menurut saya itu sportsmanship-nya kurang lah sebagai seorang pelatih. Gini, kalau saya punya pendapat begini ya. Memang kita susah untuk masuk ke ranah teknis. Kayak tadi misalnya ya. Bung Akmal cerita kenapa pemainnya digonta-ganti gitu, bikin eksperimen sehingga deg-degan segala macam. Itu tentu kebijakan pelatih dimanapun tuh, mau itu pelatih klub, mau itu pemain pelatih timnas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini juga selalu pengen sesuatu itu apa yang kita pikirkan gitu, ya. Ini tidak sesederhana menurut saya ya. Jadi STY juga tidak sederhana. Seperti saya katakan tadi, STY tadinya prioritasnya adalah bagaimana FIFA World Cup, akhirnya dia minta untuk megang semuanya. Ini juga perlu tools ya, perlu bantuan STY. Berikutnya begini, kalau kita melihat kasus per kasus, saya kira bukan STY aja punya masalah. Ya kan? Coba sekelas Mancini pegang Arab Saudi, tiba-tiba nggak bisa menang lawan Indonesia misalnya gitu ya, misalnya ya. Tapi kan itu tidak bisa menjadi base untuk kita menilai sebuah pelatih gitu. Tadi udah dibacakan oleh Akmal juga bahwa STY ini bla bla sekali menang nilainya berapa? 46, 42 bro. 44, sekian merah gitu enggak. Oke. Ini kan kembali kepada federasi menurut saya. Federasi hari ini lagi fokus bagaimana kita dengan Piala Dunianya. Mau dibilang macam-macam lah di luar itu. Tetapi tim Piala Dunia kita dengan STY sebagai pelatihnya sudah memberikan jawaban. Apakah akan bagus terus? Belum tentu juga Toel. Belum tentu juga bagus kita lolos di round berikutnya. Tetapi minimal kita sudah ada peningkatan. Lalu beberapa tim-tim kita di bawah kayak AFF, wah kita jeblok hari ini. Itu saya katakan tadi. Ini masalah skala prioritas saja. Mungkin hari ini kita skala prioritasnya agak sedikit salah. Tahun depan kan bisa berubah. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi kalau saya mau agak cepat mengatakan keberhasilan yang dibangun oleh PSSI dan STY pada hari ini adalah membangun sepak bola kita plus persepsi. Oh itu yang agak penting loh. Bahwa sekarang semua orang sudah pelan-pelan, semua orang sedang semangat gitu ya. Bahkan kalau ada yang mengkritik sedikit, ada serangan. Kurang lebih begitu. Membangun dengan persepsi yang mana itu bagus. Ya kan ada semacam semangat besar. Tapi lagi-lagi saya tuh berada pada posisi saya suka dengan STY, tapi lama-lama saya pikir Toel ini banyak benernya gitu. Nah yang jadi masalah bagi kita nanti adalah gini ya. Kalau yang tadi banyak hal yang menurut saya keliru. Regenerasi sama dengan harus anak muda semua. Bagaimana teorinya? Main bersama dengan yang lebih senior itu bisa saling belajar kan, yang muda belajar dari yang senior belajar dalam tanda petik menggendong yang muda, ada ilmunya di situ. Tapi lepas dari itu, saya agak khawatir nanti gini ya, dengan segala hormat atas prestasinya, jangan-jangan kita akan berada pada 2 pertandingan selanjutnya yang akan sangat menentukan dan tidak bisa menarik diri ketika itu terjadi, bahwa mimpi besar kita ke Piala Dunia pun bisa terancam. Saya tidak dalam sebuah pertandingan mungkin saja. Kita mau lawan Australia, gini, kita tuan rumah Bahrain. Iya. Mimpi kita pengen menang dong dua-duanya. Iya, harus bahwa gitu ya. Itu tidak terjadi, itulah permainan sepak bola. Iya, tapi maksud saya kenapa orang mengingatkan itu kan wajar juga dong, seperti yang saya katakan tadi kan. Hei, ada mimpi besar Piala Dunia. Tapi ketika kita mengambil keputusan lagi pada saat itu sudah tertutup itu misalnya. Kan itu kan 2 pertandingan yang akan datang lawan Australia di sana di sini dan 25 Maret di sini 6 hari menjelang Lebaran itu barangkali kita sudah terlambat mungkin ya, walaupun tentu saja kalau itu berlanjut dengan perbaikan-perbaikan yang ada setelah mendengar semua suara ini, kita paling tidak bisa ke posisi 3 dan 4. Masih ada pertandingan selanjutnya. Tapi gini Bang Ege, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki dan sintayong. Kalau kemudian kita itu kan jadi memang itu Akmal terlalu mendramatisir kan juga ini evaluasi itu ini menuju ke kesimpulan aja. Ini menuju kesimpulan aja. Betul kita bukan orang teknis, tapi ayo kita berani kita bicara. Sejak Sintayong pegang, lihat nggak taktikalnya seperti apa?
Saya berani bilang monoton karena apa? Dia selalu retreat, jadi negatif. Sejak pegang Korea 2018 pun begitu. Betul dia kalahkan Jerman. Paling enggak dia punya Song Heung-min, counter attackingnya kuat, solo counter attackingnya. Sejak 2020 yang AFF tadi, timnya selalu nggak mau, bukan tipikal prinsipal pegang bola, dia turun ke bawah, compact defense, rebut bola, counter attacking, itu ya. Kayak begitu terus main sampai kemarin itu. Nah sekarang dengan didatangkan naturalisasi, betul ada kiprah yang berlanjut sampai ronde 3. Tapi pertanyaan saya, kita bicara kualitas, apakah pemain naturalisasi itu yang menambah kualitas tim itu hanya bisa bermain dengan satu gaya itu, atau sebetulnya dia punya gaya lain? Saya mau kasih clue, mungkin nggak bisa terjawab sekarang, tapi selepas Bahrain ada situasi menurut saya. Lawan Cina ada situasi, ya. Ketika timnya main bertahan, maka kemudian draw, dilulukan. Ketika timnya punya potensi untuk dominan, misalnya lawan China, kalah. Jadi ada yang kurang menurut saya gitu. Kita kan ingin advance, ingin progress. Kenapa? Karena pemain aja sudah disuntik dengan yang namanya naturalisasi 16 loh. Kalau besok tambah lagi Romania atau siapa? Kita dengarkan timnas Putri Viola. Enggak. Putri aja sebenarnya. Iya. Saya mau tanggapi dulu. Jadi kayak gitu pertanyaannya, ini bagus karena naturalisasinya atau karena Sinteyongnya? Kalau Sinteyong yang bagus, dari kemarin pun ada naturalisasi atau tidak, anak-anak kita keren. Itu pertanyaan. Nggak nyalahin Marcelino, nggak nyalahin pemain yang lain gitu loh. Enggak. Singkat Bang. Saya mau coba tanggapin. Nggak bisa juga menjelasasi begitu. Apakah STY-nya ataukah timnasnya karena naturalisasi? Bang, sebuah tim ya sebuah Bang. tim. Sebuah tim. Tentu bagaimana STY memberikan strategi dan dapat dimainkan oleh si pemainnya. Jadi ada satu kesatuan. Paham. Bung Itu Toel. paham. Sekarang disuntikan itu berubah gaya nggak? Enggak. Apa? Sorry? Berubah gaya nggak? Berubah taktikal nggak? Lebih kaya nggak? Padahal udah datang 15 dan bahkan mungkin akan 16. Bung Toel, dalam sebuah pertandingan ada tim analis yang akan mengatakan kita menurunkan strategi apa di babak 10 menit pertama, makanya 10 saya menit kedua ngeliat sampai dengan jurusnya babak cuma terakhir. satu, Bang. Jurusnya itu cuma satu. Dari 2020 dia datang sampai sekarang jurusnya satu. Kemarin kalau merhatiin lawan Filipina nih, 25 menit awal kita ditekan. Position kita jelek. Begitu 25 menit anak-anak main lebih enak. Saya nggak mau masuk ke pertandingan kemarin ya. Kita bicara tentang STY-nya nih. Taktikalnya. Maka pertanyaan besarnya, pertanyaan besarnya dengan kemampuan taktikal seperti itu, apakah kita akan mempercayakan Sinteyong membawa tim ini melanjutkan ronde 3 untuk target besar yang ketua umum bilang proyek? Ingat gak waktu kalah sama Jepang di ruang ganti? Masih percaya nggak sama proyek ini? Saya tangkap proyek ini adalah lolos Piala Dunia. Pertanyaannya, kita akan percayakankah proyek ini pada seorang Sinteyong yang monoton taktiknya? Saya nggak bilang miskin taktik. Itu pandit yang lain. Kalau saya bandit football. Itu pandit football yang lain yang ngomong miskin taktik karena nggak sopan, nggak respect. Tapi buat saya itu monoton, minim taktikalnya. Padahal 16 naturalisasi sudah didatangkan. Ketum udah bilang siapapun akan dievaluasi. Tentu STY nanti untuk menghadapi Australia dengan Bahrain ada evaluasi juga. Pasti ada evaluasi. Bukan bahasa exco ya. Kalau bahasa pengamat saya, menurut saya kalau dia tahu malu dia mundur atau exco berani ambil keputusan beresiko mempertahankan. Silakan saja dengan exco-nya maksud saya seperti itu. Bung Tetapi Noel, pasti ada evaluasi. Makanya evaluasi jadi nggak itu bisa kan kita bahasa bagusnya exco kan Bang Gusti. Kalau exco kan akan bahasanya kan evaluasi gitu loh. Tapi kita pengamat menangkap sebetulnya maknanya lebih dalam dari itu. Oh, maknanya lebih dalam daripada itu. Saya hanya mungkin pertanyaan begini, STY out menurut Anda ya. Saya dari kemarin pun udah bilang itu. Kalau Mbak Putri Viola bagaimana Mbak? Ya, saya sebenarnya hanya menengahi saja, hanya ambil kesimpulan saja karena sepertinya juga ini sudah di penghujung acara. Tapi melihat begitu banyak catatan dari Bung Toel, begitu banyak catatan dari Bung Akmal, kemudian juga tadi Bang Ege, ya sepertinya memang harus ada evaluasi terhadap pelatih ini Coach Sinteyong. Jangan-jangan memang kitanya, PSSI-nya, federasinya juga membuat Coach Sinteyong ini begitu nyaman. Jangan-jangan Bung Toel menyediakan semua pemain yang siapa disebut disediakan, walaupun ternyata ketika kemudian nggak dipakai, itu yang mau saya katakan. Jadi semuanya siapa yang diminta sumber dayanya dipenuhi, tapi ternyata kemudian ketika ada di pertandingan ternyata baru ketahuan, wah kok di luar atau di bawah ekspektasi saya gitu. Jangan-jangan kemudian ini yang membuat terlalu nyaman, terlalu memberikan fasilitas dan sebagainya, tapi memang sudah waktunya dievaluasi. Dan ada satu hal lagi mungkin yang
dievaluasi bukan hanya soal pelatihnya, tapi juga sebenarnya bagaimana kemudian PSSI ini membuat atau federasi ini membuat target ke depannya. Mana yang menjadi prioritas, mana yang akan menjadi sasaran antara, mana yang kemudian menjadi ujung. Terima kasih Putri Viola, Bung Toel, terima kasih Bung Ege, Bung Akmal Malhari, Bung Gusti Randa, Pak Sumarji, terima kasih atas waktunya. Teman-teman mahasiswa, terima kasih dari UNAS dan juga UIC. Kami hanya mengabarkan mau stay atau out untuk STY, tapi kalau kami stay sama BHS ya Maria. Itu dia, dengan semangat mensupport kami. Terima kasih banyak BHS. Akankah kemudian nanti nasib ke depan STY stay or goodbye? Kita lihat saja nanti. Terima kasih pemirsa atas perhatian dari Catatan Demokrasi. Saya Maria Segaf. Saya Andromeda Mercury. Selamat malam, selamat Natal, sampai jumpa.